Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Dwi Septiani Tias dengan NIM 1813031017 dari kelas 5A Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait tes awal penentuan kadar protein secara lori. Pada tes awal ini, ada 15 soal yang harus dijawab. Baik, untuk soal yang pertama, jelaskan tujuan percobaan penentuan protein secara lori. Jawabannya, tujuan dari percobaan penentuan protein secara lori ini adalah untuk menentukan kadar protein pada suatu bahan dengan menggunakan metode lori. Salah satu bahan yang banyak digunakan adalah albumin telur, yang mana ini menandakan bahwa telur dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber protein. Untuk soal kedua, jelaskan prinsip kerja penentuan protein secara lori. Jawabannya, metode lori adalah salah satu metode yang digunakan dalam menentukan konsentrasi protein yang di dalamnya terdapat asam amino yang mengandung gugus fenolik seperti tirosin dan triptofan. Reaksi ini akan menghasilkan warna kebiruan yang bisa dibaca di antara panjang gelombang 500 sampai 750 nanometer, tergantung pada sensitivitas yang dibutuhkan. Akan muncul puncak kecil di antara panjang gelombang 500 nanometer yang dapat digunakan untuk menentukan protein dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Sedangkan akan muncul puncak yang besar pada panjang gelombang 750 nanometer yang dapat digunakan untuk menentukan kadar protein dengan konsentrasi yang rendah. Metode ini lebih sensitif untuk protein berkonsentrasi rendah dibandingkan dengan metode Biuret. Soal ketiga, apa fungsi reagen A dan reagen B dalam percobaan ini? Mengapa reagen A dan reagen B harus dicampur sehingga menghasilkan reagen C? Untuk jawabannya, reagen A dan reagen B perlu dicampur agar menghasilkan suatu reagen Biuret. Reagen ini yang nantinya akan dapat membentuk kompleks sehingga yang terkandung di dalamnya dapat diidentifikasi. Untuk soal 4, apa fungsi dari reagen E? Jawabannya, reagen E atau reagen fenol berfungsi untuk menghasilkan kestabilan reagen yang dalam kondisi normal menghasilkan warna kuning pucat. Reaksi ini akan mengoksidasi fenolat atau garam alkali, mereduksi asam heteropoli menjadi suatu kompleks molibdenum tungsten. Untuk soal 5, jelaskan langkah kerja penentuan kadar protein secara metode lori. Untuk yang pertama, kita harus mencampurkan reagen A sebanyak 50 ml dan reagen B sebanyak 1 ml. Kemudian, larutan albumin telur dapat dibuat dengan melarutkan 10 ml albumin telur ke dalam 90 ml Aquades. Kemudian, 10 ml dari campuran ini diencerkan kembali sebanyak 10 kali. Kemudian selanjutnya, larutan protein standar atau BSA dicampur dengan air hingga volumenya mencapai 1 ml. Hal yang sama juga dilakukan pada larutan sampel atau larutan albumin telur. Kemudian, sebanyak 5 ml reagen Biuret dimasukkan ke dalam masing-masing tabung yang sudah berisi larutan standar dan larutan sampel. Kemudian, campuran ini diinkubasi selama 10 menit pada suhu kamar. Langkah selanjutnya yaitu sebanyak 0,5 ml reagen fenol ditambahkan ke dalam masing-masing tabung reaksi dan kemudian dikocok. Tabung-tabung ini diinkubasi selama 30 menit pada suhu kamar. Waktu inkubasi dimulai setelah penambahan reagen fenol ke dalam tabung terakhir. Dan yang terakhir, absorbansi dari masing-masing larutan tersebut diukur dengan spektronik 20 plus dengan panjang gelombang 700 nanometer. Nah, untuk soal nomor 6, mengapa terjadi perubahan warna pada penambahan reagen pada protein? Jawabannya, saat dilakukan penambahan reagen Biuret, larutan berubah warna menjadi kebiruan. Hal ini disebabkan karena terbentuknya kompleks Cu2 positif dengan asam amino pada larutan albumin. Adapun struktur kompleks yang terbentuk yakni seperti ini. Kemudian, untuk soal nomor 7, sebutkan zat-zat yang dapat menghambat pengukuran kadar protein secara lori. Jawabannya, adapun zat-zat yang dapat mengganggu penetapan kadar protein dengan metode lori ini diantaranya buffer, asam nukleat, gula atau karbohidrat, detergen, gliserol, trisin, eta, tris, senyawa-senyawa kalium, sulhidril, kemudian disulfida, ada fenolat, asam urat, guanin, santin, fenolat, magnesium, dan kalsium. Zat-zat tersebut bisa merubah warna larutan yang menyebabkan kompleks menjadi terganggu. Kemudian soal nomor 8, hukum Lambert-Beer merupakan gabungan dari hukum Lambert dan hukum Beer. Jelaskan perbedaan kedua hukum itu. Untuk jawabannya,
Hukum Lambert, serapannya berbanding lurus terhadap ketebalan sel yang disinari. Dengan bertambahnya sel, maka serapan juga akan bertambah. Adapun rumus yang digunakan pada hukum Lambert ini adalah A sama dengan K kali B. Sedangkan pada hukum Beer yang berlaku untuk radiasi monokromatis dalam larutan yang sangat encer. Serapannya berbanding lurus dengan konsentrasi. Untuk rumusnya, A sama dengan K kali C. Kemudian selanjutnya soal nomor 9. Reagen biuret dibuat dengan mencampurkan reagen A sebanyak 50 ml dan reagen B sebanyak 1 ml. Jelaskan. Yang pertama, mengapa larutan ini dibuat secara fresh? Kemudian yang kedua, mengapa perbandingannya 50A berbanding 1B? Untuk jawabannya, larutan ini dibuat secara fresh dengan tujuan agar campuran yang terbentuk sempurna. Jika larutan tidak fresh, maka akan berpengaruh terhadap analisis yang dilakukan. Kemudian untuk yang kedua, mengapa perbandingannya 50A berbanding 1B? Jawabannya, perbandingan dibuat 50A berbanding 1B agar tidak terbentuk endapan dalam campuran. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 10. Larutan albumin telur dibuat dengan melarutkan 10 ml albumin telur ke dalam 10 ml Aquades. 10 ml dari campuran ini diencerkan kembali sebanyak 10 kali. Apa tujuan dari pengenceran ini? Untuk jawabannya, pengenceran ini dilakukan untuk memperkecil konsentrasi sampel. Dengan adanya pengenceran, larutan sampel yang diukur akan mempunyai absorbansi di antara fosfokalibrasi, sehingga konsentrasi protein yang terkandung dalam albumin dapat diketahui. Untuk soal nomor 11, larutan protein standar atau BSA dicampur dengan air hingga volumenya menjadi 1 ml. Hal yang sama juga dilakukan pada larutan sampel atau larutan albumin. Apa perbedaan albumin telur dengan BSA? Untuk jawabannya, albumin telur atau putih telur merupakan jenis protein monomer yang larut dalam air atau garam yang mengalami koagulasi ketika terpapar panas. Sedangkan larutan BSA atau bovine serum albumin merupakan larutan standar dalam penentuan kadar protein yang merupakan bentuk protein murni dari putih telur. Itu soal nomor 12. Apa tujuan dari langkah sebanyak 5 ml reagen biuret dimasukkan ke dalam masing-masing tabung yang berisi larutan standar sampel, kemudian campuran ini diinkubasi selama 10 menit pada suhu kamar? Untuk jawabannya, penambahan 5 ml reagen biuret ke dalam masing-masing tabung yang sudah berisi larutan standar bertujuan untuk membentuk kompleks CU protein. Dengan terbentuknya kompleks CU protein dari hasil penambahan reagen biuret pada larutan protein ini, maka akan dapat mereduksi fosfotungstat dan fosfomolibdat dalam reagen fenol. Lalu, diinkubasi sekitar 10 menit pada suhu kamar yang bertujuan untuk menyempurnakan reaksi yang berlangsung dan tidak terjadi penggumpalan pada larutan protein. Inkubasi dilakukan untuk memaksimalkan reaksi yang terjadi dalam larutan dan agar reaksi berlangsung sempurna, sehingga tidak terjadi penggumpalan pada protein. Untuk soal nomor 13, apa tujuan langkah ini? Sebanyak 0,5 ml reagen fenol ditambahkan ke dalam masing-masing tabung reaksi, kemudian dikocok. Tabung-tabung ini kemudian diinkubasi selama 30 menit pada suhu kamar. Waktu inkubasi dimulai setelah penambahan reagen fenol ke dalam tabung terakhir. Nah, untuk jawabannya, tujuan dari penambahan reagen fenol ini bertujuan untuk mendeteksi gugus fenole yang terdapat pada larutan protein. Untuk soal nomor 14, absorbansi dari masing-masing larutan tersebut diukur dengan spektronik 20 positif dengan panjang gelombang 700 nanometer. Mengapa absorbansinya diukur pada panjang gelombang 700 nanometer? Untuk jawabannya, absorbansi diukur pada panjang gelombang 700 nanometer karena pada hasil reduksi fosfotungstat dan fosfomolibdat menghasilkan tungstat dan molibdenum yang memiliki warna biru, yang menunjukkan puncak absorbansi yang lebar pada daerah spektrum sinar tampak pada panjang gelombang sekitar 600 sampai 800 nanometer. Kemudian soal yang terakhir, apa perbedaan prinsip kerja pada metode Keidal dan prinsip kerja pada metode Lowry? Untuk jawabannya, prinsip kerja pada metode Keidal adalah protein dan komponen organik dalam sampel didestruksi dengan menggunakan asam sulfat dan katalis. Hasil destruksi dinetralkan dengan menggunakan larutan alkali dan melalui destilasi. Destilatnya ditampung dalam larutan asam borat. Selanjutnya, ion-ion
Borat yang terbentuk dititrasi dengan menggunakan larutan asam klorida atau HCl. Sedangkan prinsip kerja pada metode Lowry adalah menentukan konsentrasi protein yang di dalamnya terdapat asam amino yang mengandung gugus fenolik seperti tirosin dan triptofan dengan menggunakan reagen pendeteksi gugus fenolik yaitu reagen fenol. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.